Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Rudiansyah, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Pada kesempatan ini, kami akan berbagi pengalaman dari seorang sejawat dokter spesialis paru yang juga kebetulan mengalami sendiri sakit atau didiagnosis sebagai COVID-19. Kita akan mendengar bagaimana suka duka beliau selama perawatan atau menjalani penyakit tersebut, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua, dan bahwa dokter pun bisa terkena. Untuk itu, kepada seluruh masyarakat, ini menjadi satu pelajaran juga buat kita. Untuk itu, mari kita simak paparan dari beliau terhadap pengalaman mengalami COVID-19. Nama saya Dr. Ira Nur Rasyida, spesialis paru. Saya dokter paru di bagian pulmonologi dan kedokteran respirasi RSUD ULIN Banjarmasin. Jadi sejak pertengahan Maret, sekitar tanggal 15 Maret, RSUD ULIN saat itu mulai menangani pasien dengan dicurigai COVID, ya. Dari saat itu kami tim sudah mulai terlibat. Kami bergantian dengan beberapa dokter paru lainnya untuk memeriksa pasien di ruang isolasi. Ya, jadi memang dari pusat, jika di rumah sakit itu ada dokter paru, leadernya memang dokter paru, walaupun satuan tugas untuk COVID ini multidisiplin, ya. Jadi terisi dengan berbagai macam orang, apakah itu dokter spesialis dan juga tim lain selain dari tim medis. Jadi saya memang termasuk satuan tugas di rumah sakit ULIN yang menangani pasien COVID. Ya, jadi kasus COVID sendiri di Banjarmasin kan cukup belakangan, ya, dibanding kasus-kasus yang ditemukan misalnya yang di Indonesia saja kan waktu itu awal Maret, ya. Tapi sebagai dokter tentunya semua dokter juga, bukan hanya dokter paru, sudah update mengenai pneumonia yang awalnya masih membingungkan, ya. Yang pertama kali ditemukan di Cina, yang ternyata angka kesakitannya cukup banyak. Jadi kami sudah siap, ya. Jadi sebagai dokter paru tentunya kami siap menerima tugas, ya, menangani pasien-pasien COVID ini. Jadi waktu awal pasien mulai kita masukkan ke ruang isolasi itu sekitar tanggal 13-14 Maret. Kemudian saya sendiri mulai tidak enak badan di tanggal 23, tapi itu hanya kayak capek seperti itu, capek dan kurang enak badan, itu aja yang saya rasakan. Jadi saat awal itu saya mengeluh lelah, tidak enak badan, kemudian kebetulan juga ada masalah dengan perut, ya, seperti tidak nyaman di perut seperti orang yang sakit mah. Nah, gejala ini hanya 2 hari, kemudian tanggal 26 baru saya merasakan demam yang sangat, ya, cukup tinggi lah, 38 derajat. Saat itu saya segera lapor ke satuan tugas di rumah sakit, dan sesuai protokol saya memang harus diistirahatkan karena saya ada risiko kontak dengan pasien di ruang isolasi, juga pada beberapa pasien yang saya temukan di
klinik. Nah, dari demam itu, kemudian saat demam itu gejala yang menyertai adalah rasa tidak bisa merasa ya, jadi lidahnya kurang merasa, kemudian juga penciuman saya juga terganggu. Itu gejala yang menyertai saat saya demam. 4 hari kemudian baru timbul batuk kering tanpa dahak, dan alhamdulillah tidak ada sesak. Nah, hasil dari pemeriksaan itu keluar 1 minggu dari sejak saya demam, 6 hari lah. Jadi jujur waktu hasil itu keluar, kondisi saya sih sudah cukup memperlihatkan perbaikan. Pemeriksaannya adalah pemeriksaan swab. Jadi sampelnya adalah dari nasofaring. Jadi pemeriksaannya adalah PCR yang waktu itu memang kita dari Banjarmasin belum bisa melakukan sendiri, sehingga saat itu sampel saya diperiksa di Jakarta. Waktu saya dikabari bahwa hasil swab saya positif COVID-19, saat itu saya merasa sangat sedih ya. Ya jujur waktu itu saya menangis ya. Apa yang sangat berat saat itu saya rasakan adalah rasa ketakutan bahwa saya takut menularkan pada orang-orang terdekat saya, yaitu keluarga saya sendiri, juga tim di Rumah Sakit Ulin yang setiap hari ketemu saya. Jadi 2 hal itu, kemudian juga rasa sedih bahwa saya tidak bisa ikut melayani pasien-pasien juga cukup mengganggu. Untuk kondisi saya sendiri, karena memang demamnya sudah mulai berkurang, jadi saya sedikit tidak begitu khawatir akan kondisi saya sendiri. Jadi hal yang tadi yang lebih berat dan lebih membebani saya. Jadi dari sejak saya demam itu saya sudah melakukan isolasi mandiri di rumah, yang betul-betul saya sendiri di kamar sendiri, tidak ditemani orang lain. Jadi saya sangat-sangat menjaga jarak, tidak bertemu anak, suami. Jadi hanya orang-orang tertentu yang masuk ke kamar saat memberikan saya makan misalnya, atau ada keperluan lain, itu saya batasi betul memang. Jadi ketika hasil positif, hal-hal yang sudah saya lakukan saya teruskan ya. Jadi saya meneruskan isolasi mandiri, karantina mandiri di rumah. Kebetulan ada kamar mandi sendiri, jadi kamar mandi sendiri sangat menjaga supaya tidak bertemu dengan orang lain, bahkan anak sendiri di dalam rumah. Ketika hasil saya positif, tim dari Rumah Sakit Ulin juga langsung memberikan obat kepada saya, di mana obatnya itu sama dengan obat yang diberikan di pasien-pasien yang positif di rumah sakit. Jadi memang kalau di Banjarmasin kita pakainya Tamiflu, Azitromisin, dan hidrokloroquin. Kalau suplemen ya saya juga banyak makan suplemen mana-mana yang ada tersedia di rumah, mulai dari vitamin D, vitamin C, zinc, segala macam suplemen. Alhamdulillah juga teman-teman dokter mengirim saya suplemen, itu juga saya minum. Kemudian juga saya juga minum air jahe, rebusan air jahe dengan madu, lemon, itu juga saya lakukan. Dan juga alhamdulillah di rumah juga saya tidak lupa kalau ada matahari juga saya keluar untuk berjemur.
luar terapi, obat-obatan, dukungan dan doa itu sangat-sangat membantu proses penyembuhan saya. Saya kebetulan hanya dengan keluarga kecil saya saja di Banjarmasin dengan suami dan anak. Jadi orang tua, mertua, adik, kakak hanya bisa mendoakan dan mensupport dari jauh, dari Bandung, dari Tasik. Alhamdulillah saya mempunyai teman, tim ya, apakah itu di bagian paru, itu sangat support, sangat mengerti saat saya sakit. Juga teman-teman di Rumah Sakit Ulin juga sangat support, sangat memberi saya, selalu memberi support, selalu memberi dukungan, dan itu menurut saya adalah hal ya yang sangat berharga, yang juga membantu dalam proses penyembuhan saya. Saya harap pasien-pasien lain pun juga mendapatkan hal yang serupa, sehingga jangan sampai malah dikucilkan atau dijauhi karena kena sakit COVID ini, karena justru support, dukungan, atau perhatian hanya misalnya bertanya gimana kabarnya, apakah kondisinya tambah berat atau tidak, itu untuk yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah, di kamar tepatnya sendirian, itu memberi efek yang sangat positif menurut saya. Jadi pesan untuk masyarakat, penyakit ini bukan penyakit sepele, bukan hanya flu biasa, dan bisa menyerang siapa saja, termasuk saya. Jadi ikuti program pemerintah, ikuti apa-apa yang sudah disarankan oleh pemerintah, selalu hidup bersih dan sehat, jaga jarak, kalau memang harus keluar pakailah masker. Kemudian kalau ada teman, saudara, atau tetangga yang sakit, bantu. Jangan dikucilkan ya, karena orang itu mungkin dengan bantuan kita akan sembuh. Kemudian untuk tenaga medis, saya berharap teman-teman selalu menjaga semangat ya. Jangan takut, insya Allah kalau kita berniat baik, insya Allah kita akan dijaga. Tapi juga harap perhatikan APD-nya sesuaikan dengan kondisi teman-teman. Kalau memang harus pakai level 3, ya pakailah level 3. Jangan meremehkan APD juga. Kemudian hand hygiene juga sangat-sangat harus diperhatikan. Untuk masyarakat yang punya kontak dengan pasien COVID atau mempunyai gejala demam, batuk, atau sakit lah misalnya, jangan mencoba menutup-nutupi terutama ke petugas medis ya. Karena kami ini hanya terbatas. Kalau kami banyak yang harus diistirahatkan karena ketidakjujuran dari masyarakat, siapa yang akan menolong mungkin saudara kita pas saat sakit nanti. Jadi tolong jujur, jangan ditutup-tutup. Ya, kita tadi sudah menyaksikan bagaimana suka dukanya sejawat kita, dokter spesialis paru, pada saat menghadapi dan merasakan sendiri bagaimana terdiagnosis atau dikatakan positif COVID-19 atau virus corona ini. Mudah-mudahan ini menjadikan kita semua sadar akan bahaya dari penyakit ini, dan juga kita bisa menjaga agar terhindar dari penyakit ini. Dan saya harapkan juga kepada masyarakat semuanya menjadikan ini pelajaran buat kita semua, dan mudah-mudahan kita semua selamat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Saya Dr. Muhammad Rudiansah, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, mengucapkan salam sehat selalu.